Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Rizal Zailani SEMM sebagai dosen pengampu dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Tema presentasi kali ini saya akan membahas tentang audit internal yang menjamin keandalan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Menekankan pentingnya pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai bagian dari proses audit untuk memastikan setiap angka yang disajikan, baik pendapatan maupun beban, telah dicatat secara wajar, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Menurut laporan Association of Certified Fraud Examiners tahun 2023, sekitar 42% kasus kecurangan keuangan di perusahaan berasal dari internal perusahaan, seperti pengakuan pendapatan fiktif atau penundaan pencatatan beban. Kasus ini menunjukkan bahwa pemeriksaan yang menyeluruh sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadaan informasi keuangan perusahaan. Pernah nggak berpikir bagaimana manajemen bisa tahu apakah laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya? Mari kita bahas lebih dalam bagaimana audit internal membantu perusahaan menjaga kejujuran finansial, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, audit internal merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan guna mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal seperti analisis dan pemahaman pelanggan. Yang kedua ada perencanaan dan diversifikasi produk. Yang ketiga ada audit internal fungsi pemasaran. Yang keempat yaitu ada segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Setelah kita memahami pentingnya evaluasi internal melalui audit, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Disinilah pendekatan berbasis sumber daya dan rantai nilai menjadi sangat relevan, karena fokusnya adalah pada aset dan aktivitas internal yang menciptakan nilai. Pendekatan sumber daya dan rantai nilai, pendekatan ini menilai keunggulan yang kompetitif perusahaan dari faktor internal, yaitu sumber daya dan aktivitas pencipta nilai. Yang pertama yaitu ada pendekatan sumber daya, menekankan pentingnya sumber daya dan kapabilitas unik sebagai dasar keunggulan. Dinilai apakah sumber daya perusahaan bernilai langka, sulit ditiru, dan terorganisasi dengan baik. Yang kedua yaitu ada analisa rantai nilai, menguraikan aktivitas perusahaan untuk menemukan area yang memberi nilai tambah dan menghilangkan pemborosan sehingga membantu meningkatkan efisiensi diferensiasi di setiap fungsi bisnis. Dengan mengetahui faktor internal yang menjadi keunggulan kompetitif melalui analisis sumber daya dan rantai nilai, kita bisa memperdalam audit pada fungsi-fungsi kunci perusahaan seperti pemasaran dan keuangan untuk memastikan semua aktivitas selaras dengan strategi memberi nilai maksimal. Selanjutnya yaitu ada audit fungsi pemasaran dan keuangan. Yang pertama yaitu analisis mendalam terhadap pelanggan dan pengelolaan produk perusahaan. Yang kedua yaitu perencanaan komprehensif dan strategi pemasaran atau STP yang efektif. Yang ketiga yaitu evaluasi terpadu atas sistem distribusi dan kegiatan promosi perusahaan. Yang keempat yaitu ada audit perusahaan terhadap keputusan keuangan utama perusahaan. Yang kelima, analisis komprehensif terhadap kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan. Setelah mengevaluasi fungsi pemasaran dan keuangan, kita tidak bisa melupakan inti operasional perusahaan, proses produksi, inovasi melalui R&D, hingga pengelolaan sistem, informasi, dan SDM juga harus diaudit agar seluruh fungsi internal mendukung pencapaian tujuan strategis. Audit fungsi operasional R&D dan SIM. Yang pertama yaitu fungsi produksi atau operasi berperan
dalam mengelola proses transformasi input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Yang kedua yaitu adalah fungsi riset dan pengembangan. Berfokus pada inovasi produk maupun proses untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing jangka panjang. Yang ketiga yaitu ada sistem informasi manajemen atau SIM, memiliki peran penting dalam menyediakan data yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu ada fungsi sumber daya manusia (SDM), berfokus pada pengelolaan tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Dengan audit menyeluruh pada fungsi internal, selanjutnya kita perlu menyusun gambaran keseluruhan posisi internal perusahaan. Disinilah matriks IFE atau matriks evaluasi faktor internal digunakan untuk mengkuantifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga kita bisa mengambil keputusan strategis berdasarkan data. Nah, mari kita bahas tentang matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Menilai posisi internal perusahaan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberi bobot 0:1 dan rating 1:4 pada tiap faktor, lalu menghitung skor tertimbang. Skor total menunjukkan kekuatan posisi internal kurang dari 2,5 lemah dan lebih dari 2,5 kuat. Tabel ini menunjukkan hasil matriks IFE. Untuk menilai kondisi internal perusahaan, kekuatan utama perusahaan adalah merek yang sudah dikenal luas. Dengan skor tertimbang 0,80, efisiensi produksi masih menjadi kelemahan dengan skor 0,45. Faktor lain-lain memiliki pengaruh terbesar dengan skor 1,65 total. Skor IFE sebesar 2,90 menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan tergolong kuat. Dari hasil matrik IFE, kita sudah bisa melihat gambaran lengkap tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini memudahkan kita merumuskan strategi yang tepat. Pada slide berikutnya, kita akan menyimpulkan manfaat audit internal dan peran matrik IFE sebagai dasar strategi perusahaan. Kesimpulannya, audit internal memberikan peta jelas mengenai apa yang bisa kita lakukan sebagai kekuatan dan apa yang harus kita perbaiki sebagai kelemahan. Agar mampu menghadapi peluang eksternal, matriks IFE adalah dasar utama dan perumusan strategi. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya kepada Bapak Rizal Zailani SMM sebagai dosen pengampu yang telah membimbing saya dalam memahami konsep audit internal. Saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리는 backpacker,